Mari kita mengambil sikap saat teduh. Teman-teman, mari kita renungkan setiap kebaikan dan segala rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat selalu menyertai kehidupan kita. Banyak hal telah kita lalui dan sudah begitu jauh kita berjalan. Setiap semester di perkuliahan mampu kita lalui hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan untuk kita sehingga kita bisa sampai hingga di titik ini menjadi lebih dari seorang pemenang. Namun, ketika kita gagal, ketika nilai kita tidak baik, bagaimana respon kita? Seringkali kita menjadi pesimis dan tidak berani untuk mencoba. Kita terjebak dalam zona nyaman kita, ragu untuk hal-hal hebat dalam hidup kita. Kita lupa kalau kebaikan Tuhan akan selalu menolong dan menyertai, dan seringkali kita meragukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sambil menikmati alunan lagu ini, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dan mengakui keberdosaan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Teman-teman, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang bertata di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami anak-anak Tuhan boleh bersekutu memuliakan nama Tuhan lewat platform Zoom ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang boleh Tuhan sediakan untuk kami, sehingga kami boleh memulai acara peribadahan kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami memulai ibadah kami ini, kiranya Tuhan saja yang menyertai peribadahan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan yang lancarkan sinyal kami ini Tuhan, setiap device yang boleh kami pakai, Tuhan yang lancarkan sinyal agar boleh lancar menerima peribadahan kami ini. Tuhan juga yang boleh tenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak menerima peribadahan ini Tuhan. Kiranya kami boleh berfokus hanya dalam peribadahan ini, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya walaupun ibadah ini dilakukan secara online, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah yang Maha Pengasih akan selalu menolong dan menyertai kita di setiap momen hidup kita, walaupun di dalam momen terburuk sekalipun. Kita dan akan selalu menolong kita. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah penolongku. Mari kita nyanyikan lagu ini, walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kepada pen-sharing kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan oleh perkenanan-Mu, kami boleh ada Tuhan bertemu dalam room Zoom ini bersama-sama beribadah kepadamu. Kami telah memuji muliakan Engkau Bapa, dan saat ini Tuhan kami mau buka hati kami untuk terima firman-Mu. Kiranya Roh-Mu Tuhan bekerja atas kami, menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah kami boleh dengar-dengaran Tuhan, dan kami boleh sama-sama belajar tentang firman-Mu. Serta kiranya Tuhan Kau berkenan Tuhan untuk memupuk hati kami jadi tanah yang subur Bapa, biar firman-Mu boleh tanam dengan baik, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau sambut Tuhan Yesus untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Nah, tahu kan ya, tema perdu kita hari ini apa? Yaitu sukses, tentang kesuksesan. Nah, menurut kalian sukses itu apa sih? Boleh ya sama-sama share di kolom chat.
Eh, Oke, nah mungkin kita udah paham lah ya, parameter sosial atau bahkan kita sendiri pun dibesarkan gitu dengan doktrin bahwa sukses adalah ketika kita, boleh next? Yaitu kita bahwa sukses itu adalah ketika kita dapat IP sempurna. Lalu punya mobil atau rumah di usia muda. Terus status sosialnya oke gitu. Terus kaya raya atau pasangan oke dan mapan, punya kuasa atau power dan kerja dengan take home pay yang wow gitu. Mungkin ini pun sampai sekarang tertanam gitu kan dalam pikiran kita. Masih belum. Nah, ketika hal-hal tersebut belum berhasil kita raih gitu, kita merasa kehilangan segalanya gitu, teman-teman. Dan mungkin karena itu juga gitu kan, kita merasa terpuruk gitu. Karena kita merasa kita gagal dan orang lain juga menilai kita sebagai orang yang gagal gitu. Tapi gimana sih kesuksesan gitu menurut pandangan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama belajar melalui kisah dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 11. Nah, untuk mempersingkat waktu aku akan membacakannya buat kita semua. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu, pergilah Naaman beritahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakitnya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapakah engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat ya penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Next. Nah, Naaman itu siapa sih teman-teman? Udah disebutkan ya dalam perikop tadi bahwa Naaman adalah, boleh next, seorang panglima. Dia adalah kepala pasukan perang dan disebutkan juga bahwa dia adalah pahlawan tentara karena dia udah sering gitu membawa kemenangan buat bangsa Aram gitu atau Syria saat itu. Makanya dia menjadi orang terpandang di hadapan raja dan disayang atau dihormati Raja Aram. Nah, menurut pandangan manusia, menurut standar sosial, udah jelas lah ya bahwa Naaman ini adalah orang yang sukses, orang yang berhasil dalam karirnya, dalam hidupnya gitu kan. Punya kekuasaan sebagai panglima. Terus dia juga terpandang di hadapan raja yang otomatis
juga pasti menjadi salah satu orang kepercayaan raja gitu kan. Dia jadi pahlawan tentara dan pasti udah terkenal gitu di bangsanya gitu bahwa dia adalah panglima yang hebat gitu kan. Nah tapi teman-teman, boleh next? Dia sakit kusta teman-teman. Jadi di tengah puncak keberhasilan atau kesuksesannya lah ya bisa kita bilang, dia ini sakit kusta. Nah mungkin ini bisa jadi guncangan gitu kan buat Naaman. Karena apa? Gak akan lama lah, dia pasti akan diasingkan. Karena kita tahu pada zaman itu, orang sakit kusta itu harus diasingkan. Karena penyakit kusta itu menular dan belum ada obatnya kan. Nah, boleh next. Nah, saat itu, para pasukannya, prajuritnya yang pulang dari medan perang gitu kan, saat itu Aram dan Israel itu sedang dalam perang gitu kan. Membawa seorang tawanan, seorang gadis gitu kan. Dia dijadikan pelayan kepada istri Naaman gitu. Nah, dia ini bilang gitu kepada nyonya Naaman bahwa sekiranya Tuanku menghadap gitu nabi di Samaria atau Nabi Elisa, tentulah atau pastilah lah. Mungkin teman-teman bisa cari di terjemahan lain pasti. Tapi gimana respon Naaman? Boleh next. Di ayat 4 dibukakan bahwa Naaman nggak langsung pergi kepada Elisa seperti yang dikatakan oleh gadis ini, oleh anak perempuan itu. Tapi dia kemana? Dia pergi kepada raja, teman-teman. Meminta bantuan raja gitu dengan harapan, dengan pertolongan raja, dengan bantuan raja, dengan backupan raja gitu. Dia akan diterima di Israel sebagai tamu kehormatan gitu kan. Pada saat itu mereka perang dan bisa dilihat kan gadis ini dijadikan tawanan oleh bangsa Aram gitu. Berarti kurang lebih Aram ini lebih unggul gitu kan dari Israel gitu. Dan di ayat 5 juga dibukakan bahwa Naaman bawa perak, emas, dan pakaian yang bagus-bagus. Nah, di ayat 4 dan 5 ini dibukakan kalau Naaman memanfaatkan keberhasilannya, kesuksesannya, harta bendanya itu untuk mengendalikan kuasa Allah gitu. Dia menyamakan Allah Israel, kan pada saat itu Israel menyembah Allah yang hidup pada zaman Isa saat itu. Nah, dia menyamakan Allah Israel seperti berhala-berhala atau dewa-dewa atau ilah-ilah lain yang bisa dikendalikan dengan kesuksesan duniawi, dengan harta benda. Kan konsepnya kalau berhala itu give and take ya. Ketika kita memberi sesuatu, berhala akan mewujudkannya gitu kan, kepercayaan orang-orang yang menyembah berhala itu. Dia nggak menyadari, dia nggak mengenal Allah, bahwa Allah Israel itu Allah yang hidup, yang bertindak karena kasih, bukan dikendalikan oleh hal-hal duniawi gitu yang kita miliki. Next. Bahkan di ayat 11 dan 12 dibukakan juga ketika Naaman tiba di Samaria setelah mendapatkan perintah diminta untuk mandi di Sungai Yordan. Responnya gimana teman-teman? Dia itu pergi dengan gusar. Di terjemahan BI sama NIT dikatakan marah. Dan di ayat 12 juga ditekankan bahwa dia pergi dengan marah, teman-teman. Karena apa? Next. Yang pertama, Naaman berekspektasi gitu bahwa dengan kesuksesannya, dengan linknya dengan Raja Aram tadi, dengan harta bendanya, dia disambut sebagai tamu kehormatan. Nyatanya enggak. Yang kedua, di ayat 11 juga secara tersirat kita bisa simpulkan bahwa dia berekspektasi bahwa ketika tiba di rumah Elisa, dia akan langsung disembuhkan gitu. Dia berharap bahwa dia akan sembuh secara instan gitu teman-teman. Dan yang ketiga, atau setidak-tidaknya dia mengira dia disuruh melakukan hal-hal besar atau sukar sesuai dengan kapabilitasnya sebagai panglima gitu kan. Jadi dia merasa terhina karena disuruh mandi di Sungai Yordan itu hal yang mudah gitu loh. Ya nggak sulit gitu. Egonya tersentil makanya dia marah gitu. Nah,
kesimpulannya adalah kenapa dia marah, karena realita yang dia hadapi itu nggak sesuai dengan ekspektasinya, gitu teman-teman. Dia marah dan kecewa. Next. Nah, melalui kisah ini bisa kita ambil kan ya, kita petik suatu pelajaran bahwa sukses menurut pandangan manusia itu nggak menjamin bahwa hidup akan selalu berjalan dengan baik sesuai dengan kemauan kita. Bahwa kesuksesan duniawi, ketenaran, harta kekayaan, kekuasaan itu belum tentu juga berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Lalu sukses seperti apa sih yang sebenarnya menurut pandangan firman Tuhan? Mari kita belajar dari Ibrani 11 ayat 6a. Dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi teman-teman, keberhasilan dan kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita menjalani perjuangan kita dengan iman dan melibatkan Tuhan di dalamnya, serta melakukannya untuk Tuhan. Jika kita mengejar, kita memiliki keberhasilan atau kesuksesan, tanpa iman, tanpa menyadari bahwa Allah terlibat dalamnya, dan jika bukan untuk Tuhan, itu semua sia-sia, teman-teman. Karena apa? Karena kita nggak melibatkan Allah, karena kita nggak menyenangkan hati Allah gitu. Dan malah kita mengingkari. Sebenarnya Allah yang sumber segalanya itu ada gitu bersama kita. Ketika kita nggak melibatkan dia, kita malah menjauh dari sumbernya, teman-teman. Dan di ayat 6, secara keseluruhan, kalau teman-teman mau baca, secara pribadi itu, dibukakan juga, dikatakan bahwa Allah itu memberi rewards buat yang benar-benar mencari dia dan bergantung kepadanya. Jadi, gimana sih agar kita bisa sukses atau berhasil gitu, dan bisa menyenangkan hati Allah? Yang pertama, jangan takut jatuh atau gagal, teman-teman. Ada kon, dulu juga sempat dibawakan dalam perdu ya, bahwa terbentur, dan terbentuk. Tuhan pakai hal-hal gitu atau momen-momen yang sulit dalam hidup kita, mungkin kegagalan, kejatuhan kita, untuk menjadikan kita lebih kuat, teman-teman. Karena kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian kita, tapi juga gimana karakter kita terbentuk dalamnya. Yang kedua, jangan putus asa ketika dihadapkan dengan kegagalan. Karena apa yang menurut pandangan kita atau pandangan manusia gagal, itu belum tentu gagal di hadapan Tuhan. Ketika apa yang menjadi tujuan kita adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaannya, gak ada kata gagal, teman-teman, ketika kita udah berani mencoba. Karena apa? Tuhan belum selesai. Dia masih terus bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari ekspektasi kita, dari apa yang bisa kita harapkan. Nah, ketika Allah saja masih terus bekerja untuk kebaikan kita, untuk hal-hal besar gitu dalam kehidupan kita, maka sebenarnya perjuangan kita juga belum selesai, teman-teman. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kerjakan apa yang menjadi bagian kita, menjadi tugas kita saat ini dengan iman, bahkan dalam hal-hal kecil apapun itu. Kita nggak tahu kan sejauh mana Tuhan akan bawa kita. Tuhan akan pakai kita menggenapi rencana-rencananya. Percayalah, rencana Tuhan, jalannya Tuhan, itu selalu melampaui ekspektasi kita, melampaui apa yang mampu kita pikirkan, apa yang mampu kita harapkan. Selalu beyond expectation, teman-teman. Jadi ketika kita mau menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat kita, apa yang kita takutkan, teman-teman? Gak ada yang perlu kita takutkan. Jadi teruslah perjuangkan semuanya dan imanlah, yakin dalamnya gitu, bahwa Tuhan juga sedang mengerjakan hal besar buat kita. Tugas kita ada mengerjakan bagian kita. Nah, dan yang nomor 4, lakukan semuanya dengan setia dan tulus, teman-teman, tanpa memikirkan kalau aku giat, kalau aku rajin, aku mau dapat ini. Misal aku mau belajar giat biar nilai IP-ku bagus gitu. Itu rasanya kayak kurang ikhlas gitu, teman-teman. Coba lakukanlah dengan setia dan tulus gitu. Kamu mau belajar, kita mau belajar.
bukan untuk mendapatkan hal-hal yang kita harapkan, tapi kita benar-benar tulus gitu, sepenuh hati kita melakukannya untuk Tuhan, teman-teman, tanpa harapan apapun. Karena itu udah bagiannya Tuhan gitu, berkat itu udah wewenangnya Tuhan. Tugas kita adalah melakukannya dengan setia dan tulus. Dan seperti yang aku bilang tadi, kasihnya Tuhan itu beyond expectation gitu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk bawa itu semua dalam doa, pray it up. Setelah kita mengerjakan semuanya sebaik atau semampu kita, serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, teman-teman. Ketika kita sudah melakukannya terbaik, Tuhan akan melakukan sisanya. Next. Jadi yang mau ditekankan kali ini adalah sukses bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang mau kita beri, teman-teman. Dan sukses bukan hanya tentang seberapa banyak target yang berhasil kita capai atau kita raih, tapi seberapa jauh kita mau berjuang melakukan hal-hal besar bersama Tuhan. Sebelum menutup perdu ini, aku mau sharing salah satu postingan dari child.ing. Nah, ada salah satu section di postingannya tuh gambarnya seperti ini. Kita bukan siapa-siapa, kita belum bisa apa-apa. Tapi coba renungi, kita udah sejauh ini berjalan, teman-teman. Kan udah bawa jauh ke anak tangga. Keberapa kita mungkin nggak bisa hitung lagi gitu kan. Seberapa jauh Tuhan sudah sertai kita, seberapa jauh kita sudah berjalan gitu. Nah, di balik anak tangga itu, teman-teman, di lantai teratas, Tuhan punya sesuatu yang besar gitu buat kita. Di luar ekspektasi kita dan melampaui apa yang bisa kita bayangkan, teman-teman. Nah, mungkin dalam perjalanannya, dalam prosesnya, naik tangga itu kan capek ya, teman-teman. Lebih capek daripada turun tangga, ya kan? Mungkin dalam menaiki tangga itu, menapaki anak tangga itu, kita pernah terjatuh, kita pernah pesimis gitu kan, karena nggak nampak gitu kan di atas itu ada apa gitu, kita belum bisa lihat. Atau bahkan kita mungkin sering kali gitu kan, nggak pernah lagi tapi sering kali merasa lelah atau capek gitu kan. Tapi lebih dari itu semua, teman-teman, yang terpenting adalah maukah kita lanjut menapaki setiap anak tangga bersama Tuhan menuju lantai tertinggi gitu, lantai teratas, menyambut kemuliaan dan kemenangan gitu bersama Tuhan, atau kita mau turun lagi ke lantai dasar. Jadi sukses itu, teman-teman, sebenarnya adalah gimana kita meresponi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita mau berjuang bersama Allah, dan bagaimana kita nggak berhenti gitu untuk berharap terus dalam Tuhan. Jadi, next. Maukah kamu, maukah saya, maukah kita semua melanjutkan langkah kita berjuang bersama Tuhan untuk dipakai Tuhan lebih lagi menggenapi karya-karyanya di dunia? Mari kita tutup dalam doa. Kami ucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu dalam setiap momen hidup kami, setiap musim hidup kami Tuhan. Ketika kami jatuh, ketika kami bangkit, ketika kami lelah, Bapa, Engkau selalu ada di sana. Kiranya Tuhan, Kau tuntun kami, Kau tuntun hati kami Tuhan untuk terus percaya dan berharap kepadamu Bapa, bahwa ketika kegagalan kami hadapi Tuhan, sebenarnya itu bukan gagal Bapa, karena Engkau menyediakan hal yang lebih besar Bapa. Ajar kami untuk terus setia, ajar kami untuk terus berjuang Tuhan, gak putus asa dalam menjalani setiap kehidupan kami, dalam pergumulan kami Bapa, dalam rencana-rencana kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk terus mengundang Engkau Bapa untuk terlibat dalam seluruh aspek kehidupan kami Bapa.
Kami siap Tuhan untuk Engkau pakai Bapa, menggenapi setiap rencana-rencana besar-Mu. Biar kiranya dalam setiap langkah kami terus memandang ke depan Tuhan, bahwa Engkau sediakan tempat buat kami, Engkau sediakan hal besar di depan Bapa. Biar kami boleh terus mengimani hal itu, dan bahwa Engkau terus menyertai kami, biar kami boleh terus menyadari hal itu, dan menjalani kehidupan kami dengan sukacita Bapa. Terima kasih, inilah kami Tuhan, kami menyerahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku serahkan kembali kepada MC. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang mengajar kita untuk percaya bahwa sukses bukan tentang seberapa banyak target yang sudah kita gapai, namun seberapa jauh kita sudah berjuang bersama Tuhan. Teman-temanku, Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik dan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus percaya bahwa apapun yang Tuhan rancangkan untuk kita merupakan rancangan yang terbaik bagi kita, dan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Sebagai respon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita harus terus percaya, terus mencoba, serta jangan pernah menyerah dengan apa yang kita jalani. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu "Ku Tak Akan Menyerah". Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Teman-teman, saat ini kita mau memulai persekutuan doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami boleh melakukan persekutuan doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Tuhan yang boleh ingatkan kami lagi untuk tidak menyerah dan tidak mudah pesimis atas segala rancangan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Tuhan yang dengarkan pokok-pokok doa kami ini. Perkuliahan jarak jauh atau PJJ sudah memasuki minggu kedua. Mari bersyukur untuk setiap hal yang kita jalani di minggu ini. Mari berdoa untuk setiap mahasiswa semakin semangat menjalani PJJ dan dapat memanajemen waktu dengan baik. Berdoa juga agar dosen dan pegawai PKN STAN diberikan kesehatan serta hikmat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Serta berdoa agar media dan sinyal yang kita gunakan dapat berjalan dengan baik, serta lingkungan sekitar kita tetap dalam keadaan kondusif. Mari kita doakan pokok doa kita ini.
Sebuah kapal tanker menabrak kabel PLN dan menyebabkan pemadaman listrik ribuan rumah yang terjadi Minggu 4 April 2021 malam. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP sedang melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanker yang diduga telah menabrak kabel transmisi PLN. Mari berdoa agar masyarakat yang terkena dampak pemadaman listrik agar tetap tenang dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan sukacita. Berdoa juga untuk pihak KSOP dapat berhikmat dalam menangani masalah ini dengan tuntas sehingga tidak terjadi peristiwa serupa. Mari kita doakan pokok doa kita. Sebanyak 11 orang dilaporkan tewas dalam insiden tabrakan antara truk dengan bus penumpang di Cina Timur pada Minggu 4 April. Kecelakaan terjadi usai truk melewati penghalang di Jalan Raya Utara Shanghai di Provinsi Jiangsu sebelum akhirnya menabrak bus. Saat lalu lintas menumpuk di lokasi kecelakaan, dua truk lain juga terlibat dalam tabrakan dari belakang. 19 orang terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Melansir AFP, rekaman yang disiarkan oleh media lokal menunjukkan bus penumpang terbalik di tengah puing-puing pembatas. Mari kita berdoa untuk keluarga korban yang ditinggalkan agar diberikan penghiburan dari Tuhan saja dan korban luka-luka mendapatkan perawatan yang baik sehingga dapat segera pulih. Berdoa juga agar setiap kerusakan dan kerugian yang dialami pihak terkait dapat diatasi dengan baik, serta berdoa untuk pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini. Mari kita doakan pokok doa kita.
Banjir bandang menerjang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT pada Minggu 4 April dini hari. Kabar terkini menyebutkan bahwa ada 68 orang meninggal dunia dan 70 orang hilang dalam peristiwa tersebut. Selain korban meninggal, puluhan rumah juga diprediksi mengalami kerusakan parah akibat kejadian ini. Saat ini, pemerintah setempat mengalami keterbatasan alat berat sehingga upaya pencarian korban banjir bandang terhambat. Mari berdoa untuk seluruh keluarga korban yang ditinggalkan agar diberikan penghiburan. Berdoa juga agar masyarakat yang masih berada di wilayah rawan banjir agar tetap waspada. Berdoa untuk warga yang mengungsi agar dicukupkan setiap keperluannya dan tetap dalam keadaan sehat, serta berdoa untuk proses evakuasi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan alat berat yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Mari kita doakan pokok doa kita. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan persekutuan doa kita, mari dengan rendah hati kita nyanyikan lagu Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Teman-teman, mari kita lanjutkan persekutuan doa kita. Puluhan ribu orang terdampak banjir di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, serta ribuan rumah terendam setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat 2 April. Terkini, laporan Pusdalops menyatakan sejumlah warga mengungsi akibat banjir. Juga terjadi tanah longsor pada ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Woha, Monta, dan Parado. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengatakan bahwa terdapat 2 korban meninggal pada peristiwa ini. Mari berdoa untuk keluarga korban yang ditinggalkan
Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Berdoa juga untuk masyarakat yang mengungsi, agar Tuhan sertai dan terus berbantuan. Berdoa untuk BPBD dan pihak berwajib lainnya dapat berhikmat dalam membantu. Mari kita doakan pokok doa kita. Dua buah kapal bertabrakan di perairan Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu 3 April 2021. Keduanya adalah kapal MV Hapko Pioner dan MV Baroka Jaya. Dua orang ditemukan dalam keadaan meninggal. Dari data yang dirilis Kantor SAR Bandung, sebanyak 15 ABK yang masih dalam pencarian. Selain itu, 15 ABK lainnya berhasil selamat. Mari berdoa untuk keluarga korban yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, dan keluarga ABK yang masih dalam pencarian, kiranya tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Berdoa juga untuk tim SAR dapat berhikmat dalam melakukan pencarian 15 ABK yang belum ditemukan, sehingga dapat segera ditemukan. Mari kita berdoa untuk pokok doa kita. Sedikitnya 50 orang tewas dan 146 terluka dalam kecelakaan kereta di Taiwan pada hari Jumat 2 April saat akhir pekan panjang dalam rangka hari libur nasional. Kantor Presiden Tsai Ing-wen mengatakan pihaknya telah memerintahkan rumah sakit untuk mempersiapkan perawatan untuk para korban. Kereta diduga menabrak truk yang terparkir dengan tidak benar hingga jatuh dan masuk ke jalur rel kereta api. Gambar dari lokasi menunjukkan sebuah gerbong rusak akibat benturan, sementara yang lain ambruk.
Mari kita berdoa untuk keluarga korban yang ditinggalkan, kiranya tetap kuat dan dihiburkan dalam Tuhan. Berdoa juga untuk korban yang sedang dirawat agar memperoleh pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Berdoa untuk peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi pengendara dalam memastikan kendaraannya agar hal ini tidak terulang lagi, serta berdoa untuk pihak berwenang setempat dapat berhikmat dalam mengusut dan menyelesaikan peristiwa ini. Mari kita mendoakan pokok doa kita. Saat ini aku persilakan teman-teman untuk mendoakan pokok doa pribadi teman-teman. Terima kasih Tuhan buat hari ini ibadah kami, ibadah perdo boleh selesai Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai peribadahan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan peribadahan ini. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami dapat dari peribadahan ini, boleh tumbuh dan berkembang dalam hati kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, boleh kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya semua aktivitas kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus buat kebaikan Tuhan yang boleh kami kecap dan rasakan untuk hari ini. Terima kasih Bapa buat waktu yang boleh bermanfaat yang sudah kami habiskan hari ini. Kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan, boleh untuk memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, hanya inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak.
Amin. Untuk selanjutnya aku persilahkan ke PJ dan PL. Shalom teman-teman. Terima kasih telah mengeluangkan. Saat ini aku akan membacakan warta untuk kita semua. Yang pertama ada pelayan untuk hari ini, pensharing Kak Marta, MC Togi, singer Grace, pemusik Gideon, host Bang Chris, dan slot player ada Bang Yovanov. Mari kita apresiasi untuk teman-teman kita yang sudah melayani di Perdo kali ini. Untuk selanjutnya, tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman semua yang rindu untuk didoakan, boleh mengisi link form doa pada link yang tertera di layar teman masing-masing. Selanjutnya. Nah, ini ada surat doa. Selain itu, kami juga rindu mengajak teman-teman untuk mendoakan saudara-saudara kita, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang membutuhkan topangan doa melalui surat doa yang akan dibagikan kepada teman-teman melalui grup WA atau Line setiap hari pada pukul 8 malam. Jadi mari sama-sama kita doakan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk datang di KR Online pada hari Jumat pukul 5 sore bersama Pak Triawan. Oke, sekian untuk warta hari ini. Tetap semangat teman-teman dan sampai jumpa di Perdo Online selanjutnya.